Apa alasan Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil? Disebutkan dialog Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam dalam ayat yang ke-74 surah Al-Kahfi. Alasan apa yang membuat Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil? Apakah peristiwa seperti ini dapat dikatakan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama kebijaksanaan, akal dan hikmah. Dari sejak awal diturunkannya sejak masa Nabi Adam alaihissalam, Islam telah mempersembahkan ajaran-ajarannya yang dipenuhi cahaya hikmah yang menjadi suluh pelita perjalanan umat manusia. Iya, Islam telah melahirkan pribadi-pribadi terpilih dari rahim suci ajarannya. Sejarah telah mencatat dengan sangat baik betapa banyak sosok-sosok agung dan cemerlang yang menghiasi cakrawala kebijaksanaan yang terlahir, dibimbing dan dibesarkan oleh ajaran Islam yang suci. Bahkan di kitab suci Al-Quran, hampir sepertiga isinya menceritakan tentang kisah-kisah orang yang terdahulu, baik mereka yang ingkar seperti Fir'aun dan Qarun, maupun mereka yang taat dan menjadi kebanggaan kebijaksanaan seperti para nabi, alim ulama dan mereka yang dekat dengannya, yang mana melalui perantaraan mereka lah kita bisa mengambil pelajaran dan merengkuh hikmah suci ilahi ini. Salah satu kisah yang terkenal yang disebutkan oleh Al-Quran mengenai kebijaksanaan dan hikmah orang-orang terdahulu ini terekam dalam surah Al-Kahfi ayat 74, yang artinya, maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar." Begitu terkenalnya kisah ini hingga ia sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kalam sucinya, yang mana ini menandakan nilai penting kisah ini dan kedalaman hikmahnya. Ini jelas karena mustahil Allah meletakkan dalam Al-Quran firman-Nya yang tidak mempunyai makna. Namun ketika sekilas membaca kisah yang diabadikan dalam salah satu ayat Al-Quran, kita seolah-olah melihat sebuah kontradiksi yang sangat keras. Bagaimana tidak, ayat di atas menyajikan kisah tentang salah seorang Nabi Allah yang dipuji oleh Allah mempunyai ilmu khusus, yaitu Nabi Khidir alaihissalam, yang mana sebagai seorang Nabi, ia sudah sepatutnya bersikap lembut dan penuh kasih sayang, apalagi terhadap seorang anak. Namun pada ayat di atas disebutkan dengan jelas tindakannya yang langsung membunuh seorang anak atau ghulam yang baru saja ditemuinya di suatu desa. Anak yang sama sekali tidak dikenalnya. Bukankah ini merupakan sebuah keganjilan yang sangat mencolok? Bagaimana bisa seorang nabi yang dipuji ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran melakukan hal seperti ini? Bagaimana seorang nabi bisa dengan mudahnya menumpahkan darah seorang anak yang tak berdosa? Bahkan Nabi Musa alaihissalam sendiri yang saat itu sedang bersamanya pun, yang notabene sama-sama nabi, sampai melanggar janjinya sendiri untuk tidak membuka mulutnya dan memprotesnya dengan keras. Jika Al-Quran adalah kitab yang penuh hikmah dan tidaklah semua isinya kecuali hikmah dan kebijaksanaan, maka gerangan apa yang dikehendaki Allah dengan mengabadikan kisah ini di dalam Al-Quran? Bukankah ini seperti menorehkan tinta hitam pada kertas putih bersih semata? Tidakkah Allah Subhanahu wa Ta'ala malah mencederai nabinya sendiri dengan kisah ini? Tidakkah ia malah memaklumatkan ketidaksempurnaannya dengan hal ini? Tentu saja, jawabannya adalah tidak. Justru sebaliknya. Jika kita pahami dengan lebih teliti, kita akan menemukan kebijaksanaan dan hikmah yang sangat besar di dalamnya. Lantas bagaimana hikmah tersebut? Mari kita bahas bersama. Sebelum kita membahasnya dengan lebih rinci dan memecahkan kemusykilan ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui beberapa hal dasar yang akan kita jadikan pijakan awal pembahasan ini. Hal-hal tersebut adalah Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki ilmu dan rahmat khusus ilahi. Beberapa ayat dan riwayat yang ada memberi pemahaman bahwa terbunuhnya anak yang baru balik atau ghulam bukanlah akibat dari tindakan yang dilakukan karena kebencian, hawa nafsu atau amarah. Kematian anak tersebut di tangan Nabi Khidir alaihissalam atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa diawali dialog atau percekcokan antara Nabi Khidir alaihissalam dengan anak tersebut.
Nabi Khidir alaihissalam sengaja dengan penuh kesadaran membunuh anak tersebut. Jadi pembunuhan ini bukan kebetulan atau kecelakaan atau ketidaksengajaan. Ayah dan ibu dari anak yang dibunuh tersebut adalah orang-orang mukmin yang mendapat anugerah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Khidir alaihissalam ketika itu sangat mengkhawatirkan kedua orang tua si anak menjadi kafir dan sesat karena perangai buruk anak tersebut kelak. Merujuk ayat-ayat terkait peristiwa ini serta riwayat-riwayat dari para imam maksum alaihissalam, dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak mengaruniai seorang anak perempuan kepada sepasang suami istri tersebut sebagai gantinya. Kelak dari rahim anak perempuan ini lahir nabi-nabi. Berdasarkan riwayat-riwayat tersebut, sekitar 70 nabi yang lahir dari keturunan anak perempuan tersebut. Sedangkan anak laki-laki tersebut menjadi penghalang lahirnya nabi-nabi tersebut. Anak laki-laki yang dibunuh Nabi Khidir tersebut tenggelam dalam kekufuran dan tiada harapan sedikit pun untuk menerima hidayah. Kekufuran serta keingkaran terhadap kebenaran mengakar di dalam hatinya, kendati secara lahiriah tampak seperti seorang suci. Dengan kata lain, kejahatan anak laki-laki tersebut adalah kufur atau murtad secara fitrah, dan balasan setimpal bagi orang seperti ini tidak lain adalah hukuman mati. Kematian anak laki-laki tersebut membawa manfaat yang sangat banyak. Di antaranya adalah terpeliharanya iman kedua orang tuanya. Kedua orang tua anak laki-laki tersebut terhindar dari segala bentuk kesedihan akibat adanya hubungan dan rasa kekeluargaan. Merasa gembira karena telah sukses menjalani qada dan qadar ilahi, memperoleh keberkahan yang melimpah melalui anak perempuannya. Nabi Musa dapat mengetahui sebagian rahasia, ilmu gaib dan hakikat batin. Teraplikasinya aturan-aturan Tuhan melalui Nabi Khidir alaihissalam mencegah bertambah beratnya pertanggungjawaban amal jelek anak laki-laki tersebut akibat perbuatan yang kelak akan dilakukannya. Di antaranya menyesatkan serta mengganggu kedua orang tuanya dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui fakta-fakta di atas, maka hal penting lain yang harus kita perhatikan adalah bahwa di antara sifat kesempurnaan atau kamaliyah Allah Subhanahu wa taala adalah sifat hakim atau maha bijak. Sifat ini termanifestasi baik pada tataran takwini ataupun tasyri'i. Walaupun mungkin saja semua orang tidak mengetahuinya, kecuali hanya beberapa orang yang tahu tentang sebagian rahasia keberadaan alam. Salah seorang yang dapat anugerah rahmat dan inayah khusus serta pengajaran ilahi dan ilmu laduni adalah Nabi Khidir alaihissalam, yang selain memperoleh rahmat dan ilmu ilahi serta taufik menyampaikan sebagian dari rahasia-rahasia tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam, ia juga mendapat perintah untuk menjalankan hukum ilahi. Oleh karena itu, terkait dengan tewasnya anak laki-laki tersebut di tangan Nabi Khidir alaihissalam, dengan memperhatikan fakta-fakta di atas, kita dapat menemukan sebuah jawaban yang sederhana, yaitu bahwa semuanya tak lain dari hikmah dan kemahapengaturan Allah Azza wa Jalla yang terjawantahkan melalui tangan Nabi Khidir alaihissalam. Kendati kata ulam memiliki makna yang bermacam-macam seperti pelayan, anak kecil, anak dewasa, baru balik dan lain sebagainya. Akan tetapi makna yang dianggap sesuai pada ayat 74 dan 80 surah Al-Kahfi adalah anak laki-laki yang baru balik, yang baru tumbuh kumisnya, dan sesuai pula dengan sebagian ayat dan riwayat. Karena itu berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa seseorang yang tewas di tangan Nabi Khidir alaihissalam adalah seorang anak laki-laki yang baru balik dan bukan seorang anak kecil. Kemudian, kematian anak laki-laki tersebut tidaklah diawali dengan dialog atau percekcokan yang memunculkan rasa amarah dan emosi atau karena nafsu jahat. Nabi Khidir sama sekali tidak bertengkar dan berselang pendapat dengan pemuda itu. Akan tetapi beliau langsung membunuh anak itu dengan pedang. Dan itu semua dilakukannya dengan penuh kesadaran dan kesengajaan, bukan karena kecelakaan atau ketidaksengajaan. Nabi Khidir alaihissalam melakukan hal ini tanpa ada rasa ragu sedikit pun dalam hatinya, dan mengamalkannya sesuai dengan ilmu ilahi dan batini yang dianugerahkan ke Allah kepadanya. Sahabat Islami rahimakumullah, demikianlah kisah singkat kita pada kesempatan kali ini tentang fakta Nabi Khidir alaihissalam membunuh seorang anak kecil. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi manfaat dan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita. Di mana ada kekurangan kami mengucapkan mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya.